Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Dati. Hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai belajar, kita awali dulu dengan membaca doa. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Nah anak-anak, pada hari ini akan belajar tentang energi panas. Dari mana energi panas itu berasal, benda apa saja yang dapat menghantarkan panas, serta kita akan belajar tentang perpindahan energi panas. Tentunya anak-anak masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah berlatih membuat mind map tentang perpindahan energi panas. Ayo, ada berapa perpindahan energi panas yang kalian ketahui? Ya betul, ada 3. Nah hari ini kita akan membahas lebih rinci terkait dengan energi panas dan perpindahannya serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Simak penjelasan Bu Guru berikut ini. Energi panas atau kalor. Energi panas atau kalor merupakan energi panas yang tersimpan pada sebuah benda. Kalor dapat kita ketahui dengan cara mengukur suhu benda. Dengan apa mengukurnya? Tentunya dengan menggunakan alat pengukur suhu yang disebut termometer. Kalor dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Misalnya anak-anak, suhu tubuh kita dapat diukur menggunakan termometer. Suhu tubuh orang sehat berkisar 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Berarti dalam tubuh kita menyimpan kalor atau energi panas. Nah, energi panas dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Misalnya saat kita berjemur, ya. Ketika kita berjemur di bawah sinar matahari, maka energi panas pada matahari yang suhunya lebih tinggi dapat berpindah ke badan kita yang suhunya lebih rendah. Jelas ya anak-anak? Yuk kita lanjutkan. Dari mana energi panas berasal? Yuk kita cermati. Energi panas berasal dari sumber energi panas. Jadi benda yang mengandung energi panas disebut sebagai sumber energi panas. Apa saja ya? Yang pertama tentunya matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di dunia. Matahari sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mengeringkan ikan, untuk mengeringkan baju, dan lain sebagainya. Selanjutnya sumber energi panas yang lain yaitu api. Api juga banyak manfaatnya, misalnya saja untuk memasak. Kemudian ada listrik. Nah, listrik tidak akan pernah bisa terlepas ya dari kehidupan kita. Banyak sekali alat-alat rumah tangga yang sangat membutuhkan listrik, seperti magicom, oven, setrika, dan lain sebagainya. Kemudian ada energi panas bumi. Contohnya yang berada di daerah kawasan Dieng, Wonosobo. Jenis penghantar panas dibedakan menjadi 2 ya nak, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor merupakan benda atau bahan yang sangat baik atau mudah menghantarkan panas. Contoh dari konduktor yaitu tembaga, aluminium, besi, atau baja.
Sedangkan isolator merupakan benda atau bahan yang sangat sulit atau tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya plastik, karet, dan kayu. Pemanfaatan sifat konduktor dan isolator ini terdapat dalam berbagai perabotan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada setrika. Anak-anak pernah menggunakannya kan? Setrika merupakan benda yang digunakan untuk menghaluskan pakaian dengan memanfaatkan energi panas yang dihasilkan oleh listrik. Setrika terbuat dari bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor setrika letak pada bagian bawah atau alas setrika yang terbuat dari aluminium atau baja tahan karat. Mengapa demikian? Karena aluminium atau baja tahan karat merupakan konduktor yang sangat baik menghantarkan panas, sehingga panas dari setrika akan mudah menyalur ke pakaian yang kita setrika, sehingga kegiatan menyetrika pun menjadi lebih mudah. Sifat isolator pada setrika terdapat pada pegangan setrika yang terbuat dari plastik. Hal tersebut bertujuan agar tangan kita tidak merasa panas pada saat menyetrika pakaian. Alat-alat memasak seperti panci dan wajan sebagian besar terbuat dari aluminium. Aluminium merupakan konduktor yang sangat baik menghantarkan panas. Hal ini bertujuan agar bahan makanan yang kita masak menjadi cepat matang. Sedangkan gagang wajan biasanya dilapisi plastik agar kita mudah untuk memegangnya. Kemudian termos air. Termos air gunanya untuk menyimpan air panas agar suhunya tidak cepat berubah. Termos ini bagian dalamnya terdiri dari 2 lapisan bahan. Terdapat dinding kaca yang merupakan konduktor sehingga dapat mempertahankan suhu air panas dalam termos. Sedangkan bagian luarnya terbuat dari plastik untuk memudahkan kita menggunakan termos. Anak-anak, sangat jelas sekali ya perbedaan dan kegunaan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, dari contoh benda yang menggunakan bahan isolator dan konduktor tadi sangat terlihat dengan jelas ya bahwa energi panas atau kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Ada berapa macam perpindahan energi panas atau kalor? Ada 3. Yang pertama konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Yuk kita bahas satu persatu. Konduksi. Konduksi merupakan peristiwa perpindahan kalor secara hantaran. Yang berpindah hanya energi panasnya saja. Konduksi memerlukan zat perantara biasanya berupa benda padat. Contoh dari konduksi misalnya, saat kita memanaskan besi, maka ujung besi yang langsung terkena api akan panas terlebih dahulu. Sementara ujung besi lain yang kita pegang belum terasa panas. Namun, lama-kelamaan, panas dari ujung besi yang terbakar tadi akan menjalar sampai ke ujung besi yang lainnya sehingga tangan kita akan ikut merasakan panas. Berarti, panas dari api akan berpindah ke besi, kemudian dari ujung besi yang terbakar tadi akan menjalar ke ujung besi yang lainnya sehingga tangan kita juga lama-kelamaan merasakan panas. Dalam hal ini zat perantaranya berupa benda padat yaitu besi. Contoh lainnya konduksi yaitu saat kita membuat minuman panas ya, panas pada air akan menyalur ke sendok yang kita pegang sehingga lama-kelamaan tangan kita akan merasakan sendok terasa agak panas. Contoh yang lainnya ketika memasak bahan makanan, api mengenai panci, kemudian panci akan terasa panas. Panas dari panci itu akan sampai ke bahan makanan sehingga bisa matang.
Contoh lainnya yaitu saat kita menyetrika baju. Nah, anak-anak ketika menyetrika baju, panas pada bagian bawah setrika akan disalurkan ke pakaian yang kita setrika. Nah, jadi kata kunci dari perpindahan konduksi yaitu memerlukan zat perantara yang berupa benda padat. Perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Panas berpindah karena adanya gerakan benda cair atau gas. Perpindahan kalor secara konveksi biasa disebut juga dengan aliran. Contoh dari konveksi yaitu ketika kita merebus air, maka sebenarnya air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah, air yang paling dekat dengan api unggun. Nah, air yang berada di bagian bawah kemudian partikelnya akan bergerak ke atas sehingga akan menyebar dan panas pada air akan merata. Perpindahan kalor secara konveksi yang terjadi pada air bisa kita lihat adanya gelembung-gelembung saat air mendidih. Hal itu menunjukkan gerakan partikel-partikel air. Contoh lain dari peristiwa perpindahan kalor secara konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Udara daratan yang panas dan udara laut yang lebih dingin mengakibatkan udara di daratan bergerak naik dan udara di laut bergerak ke daratan. Sedangkan angin darat terjadi pada malam hari. Angin bertiup dari daratan ke lautan karena suhu di daratan lebih dingin daripada suhu di lautan. Nah, pada peristiwa angin darat dan angin laut, partikel yang bergerak adalah udara yang berupa gas. Jadi, kata kunci dari perpindahan kalor secara konveksi adalah adanya perpindahan partikel-partikel zat perantara yang berupa benda cair atau gas. Jelas ya anak-anak? Nah, yang terakhir, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor secara langsung tanpa memerlukan medium atau perantara. Panas dapat berpindah dalam ruang bergelombang. Contoh dari radiasi bisa kita lihat saat kita menghangatkan badan di depan api unggun, maka panas dari api dapat berpindah ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Contoh yang lainnya ketika kita menjemur baju. Nah, anak-anak, baju yang semula basah lama-kelamaan menjadi kering. Kemana ya hilangnya air pada baju? Nah, air pada baju hilang karena menguap terkena sinar matahari. Contoh yang lain, para petani setelah panen akan menjemur padinya agar kering. Nah, panas dari sinar matahari akan sampai ke padi sehingga padi dapat mati. Nah, anak-anak, dari ketiga macam perpindahan kalor atau perpindahan energi panas tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sudah sangat jelas sekali ya bahwa materi yang kita pelajari hari ini ternyata sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita ulas sekali lagi belajar apa saja kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang energi panas atau disebut kalor. Kita juga belajar tentang sumber energi panas. Kita belajar juga tentang jenis penghantar panas. Dan yang terakhir, perpindahan energi panas dan contohnya. Alhamdulillah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesabaran dan perhatian anak-anak menyimak materi sampai selesai. Semoga mendatangkan manfaat dan barokah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.